Di kota Bekasi pada tahun 1998, suasana terasa berat. Krisis moneter melanda, dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Benny, seorang buruh pabrik berusia 35 tahun, merasakan dampaknya secara langsung. Ia sudah bekerja di pabrik garmen selama 10 tahun, berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan dua anak yang masih kecil dan istri yang bergantung padanya, tekanan hidup semakin mencekik. Setiap pagi, Benny berangkat kerja dengan harapan, meskipun tahu bahwa pabrik tempatnya bekerja sedang dalam masalah. Hingga suatu hari, saat ia tiba di tempat kerja, suasana tampak berbeda. Rekan-rekannya terlihat muram, dan suara petugas keamanan menggema di seluruh pabrik. "Hari ini adalah hari terakhir kalian bekerja," kata salah satu petugas dengan nada datar. Rasa panik langsung melanda Benny. Bagaimana ia akan memberitahu istri dan anak-anaknya bahwa ia telah kehilangan pekerjaannya? Di rumah, ia melihat wajah-wajah penuh harapan. Istrinya, Rina, sedang memasak, dan anak-anaknya bermain di sudut ruangan. Benny merasa hatinya hancur. Dengan berat hati, ia menceritakan kabar buruk itu. Rina menangis, dan anak-anaknya tidak mengerti apa yang terjadi. Benny berusaha mencari pekerjaan lain, tetapi setiap usaha tampak sia-sia. Ia melamar ke berbagai tempat, tetapi semua pintu tertutup. Dalam keadaan terdesak, ia memutuskan untuk membuka warung soto babat. Dengan sedikit tabungan yang dimilikinya, ia membeli bahan-bahan dan memulai usahanya. Warung kecil itu terletak di pinggir jalan, dan meskipun awalnya sepi, ia tetap berusaha keras. Hari demi hari, Benny berjualan dengan harapan. Namun, penghasilan dari warung soto tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia sering kali pulang ke rumah dengan perut kosong, dan Rina berusaha menyembunyikan kesedihan di wajahnya agar anak-anak tidak khawatir. Benny merasa terjebak dalam lingkaran kesengsaraan, dan rasa frustrasinya semakin dalam. Malam-malam panjang terasa sepi dan sunyi. Benny sering terbangun dengan pikiran menggelisahkan tentang masa depan keluarganya. Ia tahu, ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Suatu malam, saat duduk sendirian di warungnya yang sepi, ia mendengar bisikan-bisikan dari beberapa pelanggan yang sedang berbicara tentang pesugihan. Mereka membicarakan bagaimana cara mendapatkan kekayaan dengan cepat, meskipun harus membayar harga yang mahal. "Pesugihan bisa membuatmu kaya dalam sekejap," salah satu dari mereka berkata. "Tapi ada konsekuensinya." Benny merasa tertarik, namun di saat yang sama, hatinya bergetar ketakutan. Bagaimana jika itu semua hanya ilusi? Pikirnya. Namun, rasa putus asa dan keinginan untuk memberikan yang terbaik untuk keluarganya mendorongnya untuk mencari tahu lebih lanjut. Benny mulai melangkah ke arah yang gelap dan tidak dikenal. Ia merasa terdesak oleh keadaan, dan pikiran untuk melakukan pesugihan mulai menguasai pikirannya. "Apa yang bisa lebih buruk dari ini?" tanyanya dalam hati. Rasa ingin tahunya semakin membara, dan di tengah keputusasaannya, ia bertekad untuk mencari jalan keluar, meskipun itu berarti harus berurusan dengan hal-hal yang menyeramkan. Dari sinilah, langkah Benny menuju kegelapan dimulai. Dalam pencarian kekayaan, ia tidak menyadari bahwa ia sudah mulai mengorbankan sesuatu yang lebih berharga, hati nuraninya. Ketika malam menjelang, ia berbaring di tempat tidur, terjaga oleh bayangan masa depan yang suram, tidak tahu bahwa keputusan yang akan diambilnya akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah malam yang penuh kegelisahan, Benny tidak bisa mengabaikan bisikan yang terus mengganggu pikirannya. Ia merasa terperangkap dalam keadaan yang tidak ada jalan keluarnya. Ketika membuka warung soto babat, ia terus mendengar desas-desus tentang pesugihan dari para pelanggan. Rasa penasaran semakin menggelayuti hatinya, dan ia mulai mencari informasi lebih lanjut. Suatu sore, saat warungnya sepi, Benny memutuskan untuk mendatangi seorang dukun terkenal di daerahnya, Abah Min. Dukun ini dikenal memiliki kekuatan gaib dan banyak orang yang datang kepadanya untuk mendapatkan bantuan. Meskipun hatinya bergetar ketakutan, Benny merasa bahwa ini mungkin satu-satunya harapan untuk mengubah nasibnya. Setelah menempuh perjalanan singkat,
Benny tiba di rumah Abah Min, yang terletak di pinggir desa. Rumahnya sederhana, tetapi aura mistis menyelimuti tempat itu. Ketika Benny mengetuk pintu, suara berat Abah Min terdengar dari dalam. "Masuklah," katanya. Benny melangkah masuk dengan perasaan campur aduk. Abah Min duduk di atas tikar, dikelilingi oleh berbagai benda mistis, dupa, keris, dan gambar-gambar makhluk gaib. "Apa yang kau cari, nak?" tanyanya, menatap Benny dengan mata tajam. Benny mulai menceritakan semua kesulitan yang ia alami, dari kehilangan pekerjaan hingga usaha warung soto yang tidak membuahkan hasil. Dukun itu mendengarkan dengan saksama, kemudian mengangguk perlahan. "Kau butuh kekayaan, tapi ada harga yang harus dibayar," katanya dengan suara tenang. Benny merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, suaranya bergetar. Abah Min menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kekayaan melalui pesugihan, Benny harus melakukan ritual tertentu. "Kau harus memberikan tumbal," ungkapnya tanpa ragu. Benny merasa terkejut dan mual mendengar kata tumbal. Namun, rasa putus asa dan keinginan untuk mengubah hidupnya mengalahkan ketakutannya. Dukun itu menjelaskan bahwa tumbal yang harus diberikan adalah nyawa seorang gadis muda. "Kau harus menabrak gadis itu," katanya, "dan setelah itu, kau akan melakukan ritual untuk memanggil kekuatan gaib." Benny terdiam, tidak bisa membayangkan melakukan hal sekejam itu. Namun, dalam hatinya, ia merasa terdesak. "Jika kau menolak, semua usaha dan harapanmu akan sia-sia," lanjut Abah Min. "Kau akan kembali pada hidup yang penuh kesengsaraan." Benny merasa seolah terjebak dalam pilihan yang mengerikan. Semakin dalam ia mendengarkan, semakin ia merasa terperangkap. Malam itu, saat pulang ke rumah, Benny tidak bisa tidur. Pikiran tentang ritual dan tumbal terus menghantuinya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini mungkin hanya sebuah kebohongan, tetapi hatinya tahu bahwa ia telah berada di ambang keputusan besar. Dalam keadaan tertekan, ia memutuskan untuk mengikuti semua yang dikatakan Abah Min. Keesokan harinya, Benny merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia pergi ke warung soto, tetapi kali ini dengan tekad yang mengerikan. Ia tidak lagi melihat masa depan yang cerah, melainkan kegelapan yang menanti di depan. Dalam perjalanan pulang, saat malam menjelang, ia melihat seorang gadis muda menunggu di pinggir jalan. Tanpa berpikir panjang, Benny menambah kecepatan mobilnya. Dalam sekejap, ia menabrak gadis itu. Terkejut dan ketakutan, ia melompat keluar dari mobil, tetapi sudah terlambat. Gadis itu tergeletak di jalan, tak bernyawa. Rasa bersalah langsung menyergapnya, tetapi di sudut hatinya, ada rasa lega. Kini, ritual bisa dimulai, pikirnya. Benny berlari kembali ke rumah, pikiran bercampur aduk antara ketakutan dan harapan. Ia tahu bahwa langkah ini tidak bisa diubah, dan ia harus melanjutkan ke langkah berikutnya, ritual yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam kegelapan malam, Benny merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, meski pada saat bersamaan, ia juga merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat berharga yang telah ia korbankan. Setelah malam yang kelam itu, Benny tidak bisa menghapus bayangan wajah gadis muda yang ditabraknya dari pikirannya. Namun, rasa bersalah itu tak menghalanginya untuk melanjutkan hidup. Ia kembali menemui Abah Min, yang memberinya instruksi lebih lanjut tentang ritual yang harus dilakukan untuk memanggil kekuatan gaib. Dengan penuh ketegangan, ia mengikuti semua langkah yang diberikan. Ritual pertama dimulai dengan mempersiapkan sesaji yang terdiri dari makanan, bunga, dan dupa. Benny merasakan ketegangan yang tidak biasa saat ia melakukan semua persiapan di tengah malam. Dalam kegelapan, ia merasa seolah ada mata-mata yang mengawasinya. Namun, semangat untuk mendapatkan kekayaan yang dijanjikan membuatnya terus melangkah maju. Setelah ritual selesai, Benny merasakan sesuatu yang aneh. Keberuntungan seolah datang menghampirinya. Dalam beberapa minggu ke depan, warung soto babatnya mulai ramai. Pelanggan berdatangan, dan ia tidak pernah mengalami kesuksesan seperti ini sebelumnya. Setiap malam,
Ia pulang dengan kantong penuh uang, dan senyum lebar mengembang di wajahnya. Awalnya, Benny merasa bahagia. Ia mampu membeli barang-barang yang sebelumnya hanya bisa ia impikan, televisi baru, sepeda untuk anak-anaknya, dan bahkan memperbaiki rumahnya. Rina, istrinya, yang tadinya penuh kecemasan, kini terlihat lebih ceria. Dia bahkan mulai membantu Benny di warung, dan melihat kebahagiaan di wajahnya membuat Benny merasa sedikit lega. Namun, di balik kebahagiaan itu, rasa bersalah terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat anak-anaknya bermain, ia teringat akan nyawa yang diambilnya. Apa yang telah aku lakukan? Pikirnya. Tetapi, setiap kali keraguan itu muncul, dia hanya perlu melihat tumpukan uang di meja untuk meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah demi keluarganya. Masyarakat sekitar mulai menghormatinya. Benny yang dulunya hanya seorang buruh pabrik kini dianggap sebagai pedagang sukses. Ia sering diundang ke acara-acara komunitas dan bahkan diwawancarai oleh media lokal. Rasa bangga mulai menggantikan rasa bersalahnya. Ia merasa seperti raja di antara rakyatnya, tetapi di dalam hatinya, ada rasa cemas yang terus menggelayuti. Malam-malam panjang kembali datang, dan Benny mulai mengalami mimpi-mimpi buruk. Dalam mimpinya, wajah gadis muda itu selalu muncul, menatapnya dengan mata penuh kemarahan. Kadang-kadang, dia juga melihat sosok-sosok lain yang tidak dikenalnya, seolah memperingatkannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali terbangun, ia merasa tercekik oleh rasa bersalah yang semakin mendalam. Di tengah kesibukan warung, Benny merasakan tekanan yang semakin besar. Ia sering menghindar dari pandangan orang-orang yang pernah mengenalnya sebagai buruh pabrik. Ia merasa seolah semua orang tahu tentang apa yang telah dilakukannya dan siap untuk menghukumnya. Ketika pelanggan memujinya, hatinya terasa berat. Apakah mereka tahu apa yang ada di balik semua ini? Pikirnya. Suatu malam, setelah pulang dari warung, Benny duduk sendirian di teras rumah. Ia merenungkan semua yang telah terjadi. Dalam bayang-bayang malam, ia merasakan kehadiran yang tak terlihat, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Ia bertanya-tanya, sampai kapan aku akan bisa bertahan seperti ini? Rasa cemas itu semakin menjadi, dan ia mulai merasa terjebak dalam kesuksesan yang sebenarnya adalah kutukan. Kekayaan yang datang bukan hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga membawa beban yang tak tertanggungkan. Benny merasa terasing dari keluarga dan masyarakat. Meskipun semua orang memujinya, ia merasa tidak ada yang benar-benar mengenalnya. Dalam pencarian kekayaan, ia mulai kehilangan diri sendiri, terjebak antara kebahagiaan yang palsu dan penyesalan yang menggerogoti jiwanya. Ketika Benny duduk di teras, ia menyadari bahwa lebih dari sekadar uang, ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan pikiran dan hati nuraninya. Setiap malam, saat ia berbaring di tempat tidur, bayangan gadis muda itu kembali menghantuinya, menjadi pengingat bahwa kekayaan yang diperolehnya datang dengan harga yang sangat tinggi. Seiring dengan bertambahnya kekayaan, Benny semakin merasakan dampak dari keputusan yang diambilnya. Kehidupan sehari-hari di rumah menjadi lebih nyaman, tetapi rasa bersalah yang menggerogoti hatinya tak kunjung surut. Setiap kali ia menatap uang yang berkilauan, bayangan wajah gadis muda yang ditabraknya kembali menghantuinya. Meskipun usaha soto babatnya terus berkembang, Benny merasa terjebak dalam sebuah kutukan. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras di warung, Benny terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Dalam mimpinya, gadis itu kembali muncul. Kali ini, wajahnya terlihat lebih jelas, penuh kemarahan dan kesedihan. "Kenapa kau mengambil hidupku?" tanyanya dengan suara yang menggema di telinga Benny. Ia terbangun dengan napas tersengal, merasakan ketakutan yang mendalam. Benny berusaha menenangkan dirinya. Semua ini hanya mimpi, bisiknya pada diri sendiri. Namun, saat melihat wajah istri dan anak-anaknya, rasa bersalahnya semakin dalam. Ia merasa seolah mereka juga merasakan beban yang ia bawa. Ketika Rina bertanya tentang mimpi-mimpinya, Benny hanya tersenyum dan mengubah topik pembicaraan, tetapi hatinya bergetar setiap kali membahasnya. Hari-hari berlalu,
Dan meskipun warungnya semakin ramai, Benny merasakan tekanan yang semakin besar. Ia mulai menghindari pertemuan dengan orang-orang yang dulu mengenalnya. Setiap kali mereka memujinya, ia merasa seolah semua orang tahu tentang kesalahan yang telah dilakukannya. Rasa cemas itu semakin menggerogoti jiwanya, dan ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Suatu malam, Benny kembali mengunjungi Abah Min, berharap menemukan jalan keluar dari rasa bersalah dan ketakutannya. Ia menceritakan semua mimpi buruk yang menghantuinya dan bertanya apakah ada cara untuk membebaskan diri dari kutukan ini. Abah Min hanya menatapnya dengan tajam. Kau telah terikat oleh janji. Tidak ada jalan kembali, ujarnya datar. Mendengar itu, Benny merasakan dunia di sekelilingnya mendadak gelap. Jadi, aku tidak bisa memperbaiki semua ini. Tanyanya, suaranya bergetar. Abah Min menggelengkan kepala. Kau harus membayar harga yang lebih tinggi jika ingin menghapus semua ini, katanya. Benny merasa terjebak. Ia tahu bahwa untuk memperbaiki keadaan, ia harus melakukan sesuatu yang lebih mengerikan. Dalam keadaan bingung, Benny pulang ke rumah. Rasa putus asa semakin menyelimuti pikirannya. Ia ingin mengakhiri semua ini, tetapi ketakutannya akan kehilangan segalanya menghalanginya. Dalam kegelapan malam, ia merasa seolah ada sesuatu yang menyertainya, seolah makhluk gaib yang telah membantunya juga sedang mengawasinya. Keesokan harinya, saat membuka warung, Benny merasa ada sesuatu yang aneh. Pelanggan yang biasanya datang dengan ceria, kini tampak cemas dan menghindari tatapannya. Ia mulai mendengar bisikan-bisikan di antara mereka, yang seolah-olah membicarakan dirinya. Apa mereka tahu? Pikirnya, rasa cemas itu semakin menggerogoti hatinya, dan ia merasa semakin terasing dari orang-orang di sekitarnya. Di malam hari, saat Benny sedang bersantai di rumah, anak-anaknya bermain di sampingnya. Namun, sorot mata mereka tampak berbeda. Seolah-olah mereka bisa merasakan ketegangan yang ada di antara Benny dan Rina. Dalam hati, Benny berjanji untuk memperbaiki semuanya. Ia berencana untuk berhenti berurusan dengan Abah Min dan mengembalikan semua yang telah ia dapatkan. Namun, saat rencana itu mulai terbentuk dalam pikirannya, ia mendengar suara ketukan di pintu. Dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan, ia membuka pintu. Di depan rumahnya berdiri seorang wanita tua yang tampak penuh wibawa. Aku tahu apa yang kau lakukan, katanya dengan suara tenang. Kekayaanmu tidak datang tanpa harga. Benny merasa terkejut. Siapa kamu? Tanyanya, namun wanita itu hanya tersenyum sinis. Kau harus membayar dengan cara yang lebih besar, katanya. Benny merasakan jantungnya berdegup kencang. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa semua yang telah ia lakukan tidak akan pernah bisa terlepas dari konsekuensinya. Setelah wanita itu pergi, Benny merasa bingung dan ketakutan. Ia tahu bahwa ia harus segera mengambil keputusan. Namun, di dalam dirinya, rasa cinta terhadap keluarganya dan rasa bersalah yang menggerogoti membuatnya semakin terpuruk. Ia terjebak dalam lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Malam itu, Benny berbaring di tempat tidurnya, terjaga oleh suara-suara aneh yang terdengar di luar. Bayangan gadis muda itu kembali menghantuinya, dan kini ia merasa seolah makhluk gaib yang membantunya sudah mulai mengambil alih hidupnya. Rasa cemas dan penyesalan semakin menumpuk, dan Benny tahu bahwa jalan yang ia pilih kini hanya mengarah pada satu akhir yang sangat menyedihkan. Setelah pertemuan dengan wanita tua yang misterius, ketakutan Benny semakin menjadi-jadi. Ia merasa hidupnya tidak lagi miliknya. Setiap hari berlalu dengan rasa cemas yang terus menggerogoti jiwanya. Warung soto babat yang dulunya menjadi simbol kebanggaannya kini terasa seperti penjara. Meskipun pelanggannya tidak berkurang, Benny merasakan ketidaknyamanan yang mendalam setiap kali menerima uang dari pelanggan. Dalam kebisingan warung, Benny merindukan ketenangan yang pernah ia miliki. Ia merasa semakin terasing dari keluarganya. Rina, yang melihat perubahan sikap suaminya, berusaha bertanya, tetapi Benny selalu menghindar. Dia tidak ingin membebani istrinya dengan masalah yang tidak bisa ia jelaskan. Ia berjuang dalam diam,
tetapi semakin merasa terjebak dalam kegelapan. Suatu malam, saat Benny mencoba tidur, bayangan gadis muda itu kembali menghantuinya. Kali ini, dia muncul lebih jelas, seolah ingin menyampaikan pesan. Kau tidak akan bisa melarikan diri dari apa yang kau lakukan, katanya, suara yang menggema di dalam kepalanya. Benny terbangun dengan ketakutan, merasa jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berteriak, tetapi suara itu terjebak di tenggorokannya. Keesokan harinya, Benny memutuskan untuk kembali kepada Abah Min, berharap menemukan cara untuk menghapus semua kutukan yang membebani hidupnya. Ia pergi ke rumah dukun itu dengan harapan, meskipun hatinya penuh rasa ragu. Ketika ia sampai di sana, Abah Min menatapnya dengan tatapan yang tajam. Kau kembali? Iya, tanyanya dengan nada sinis. Benny menceritakan semua mimpi buruk dan beban yang ia rasakan. Aku ingin mengakhiri semua ini, ucapnya putus asa. Namun, Abah Min hanya tersenyum dingin. Kau ingin mengakhiri semuanya, tetapi harga yang kau bayar sudah terlalu tinggi. Tidak ada jalan kembali, jawabnya. Ketika Benny mendengar itu, perasaan putus asa membanjiri jiwanya. Ia merasa terjebak dalam kesepian yang menjalar di seluruh tubuhnya. Dalam keadaan bingung, ia berbalik untuk pergi, tetapi Abah Min memanggilnya kembali. Ada satu cara untuk menghapus kutukan ini, tetapi kau harus membayar dengan sesuatu yang lebih berharga, katanya, dan Benny merasakan ketakutan yang sangat dalam. Apakah itu? Tanya Benny, suaranya bergetar. Kau harus mengorbankan sesuatu yang kau cintai, jawab Abah Min. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Benny merasa terkejut dan marah. Aku tidak akan melakukannya, teriaknya, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa ia terjebak dalam pilihan yang mengerikan. Di tengah perjalanan pulang, Benny teringat pada anak-anaknya. Dia tidak ingin mengorbankan mereka, tetapi rasa bersalah yang terus menghantuinya membuatnya merasa tidak berdaya. Ia kembali ke rumah dengan pikiran yang kacau. Rina dan anak-anaknya menyambutnya dengan senyuman, tetapi Benny merasa seolah mereka adalah beban yang harus ia tanggung. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, Benny memikirkan semua pilihan yang telah diambilnya. Ia merasa bingung antara cinta untuk keluarganya dan rasa putus asa yang terus menggerogoti. Bayangan gadis muda itu kembali melintas dalam pikirannya. Apa yang harus aku lakukan? Teriaknya dalam hati. Ketika pagi tiba, Benny merasa tidak ada jalan lain. Ia pergi ke warung dan mulai mengemas barang-barang dagangnya. Rina terkejut melihat suaminya berperilaku aneh. Benny, ada apa? Kenapa kamu melakukan ini? Tanyanya dengan khawatir. Namun, Benny tidak bisa menjelaskan. Ia merasa terjebak, dan satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah menjauh dari semua yang telah ia bangun. Saat Benny bersiap untuk pergi, suara anak-anaknya memanggilnya dari belakang. Ayah, jangan pergi, teriak mereka. Saat itu, Benny merasakan hatinya hancur. Ia ingin memeluk mereka, tetapi kegelapan dalam dirinya semakin menggerogoti. Dalam keadaan putus asa, ia melangkah pergi, meninggalkan semua yang ia cintai. Di luar, angin berhembus dingin, dan Benny merasa seolah ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Ia berjalan tanpa arah, tidak tahu kemana harus pergi. Dalam pikirannya, ia tahu bahwa memilih pesugihan telah membawanya pada jalan yang kelam. Ia mengingat semua kebahagiaan yang pernah ada, tetapi semua itu kini terasa seperti ilusi. Akhirnya, Benny berhenti di tepi sungai. Ia melihat arus air yang deras mengalir, dan dalam hatinya, ia berharap bisa menghapus semua rasa bersalah dan penyesalan yang membelenggunya. Dalam keputusasaannya, Benny melangkah lebih dekat ke tepi sungai, tetapi sebelum ia mengambil keputusan yang lebih tragis, ia mendengar suara anak-anaknya memanggil dari jauh. Ayah, teriak mereka, dan suara itu menyentuh hatinya yang terdalam. Dalam sekejap, ia teringat akan segala pengorbanan yang telah ia lakukan demi keluarga. Air matanya mengalir, dan ia jatuh berlutut, merasa hancur. Apa yang telah aku lakukan? Bisiknya, menyesali semua keputusannya. Benny menyadari bahwa dalam pencarian kekayaan,
ia telah kehilangan lebih dari sekadar uang, ia telah kehilangan jati diri dan keluarganya. Dengan rasa penyesalan yang mendalam, ia berbalik dan berlari kembali ke rumah, berharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Namun, saat ia tiba, semua terasa sepi. Rumahnya kosong, dan tidak ada suara anak-anak atau Rina. Hati Benny bergetar ketakutan. Di mana mereka? Teriaknya, tetapi tidak ada jawaban. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa semua yang telah ia lakukan telah membawa konsekuensi yang tidak terbayangkan. Akhirnya, Benny terjatuh di depan rumah, air mata mengalir deras. Ia tahu bahwa pencarian kekayaan melalui pesugihan telah menghancurkan segala sesuatu yang dicintainya. Dalam kegelapan malam, ia merasakan kesedihan yang mendalam, menyadari bahwa tidak ada kekayaan yang dapat menggantikan cinta dan keluarga. Dengan hati yang hancur, Benny mengingat semua yang telah hilang, dan akhirnya, ia mengerti bahwa setiap pilihan memiliki harganya, dan ia telah membayar dengan cara yang paling menyedihkan.